Oke, kita kembali ke channel Fajar Miftah Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian LED. Yang pertama-tama kita akan buat dulu menggunakan Excel, yaitu seperti gambaran LED-nya, dari pembuatan animasi, pembuatan rangkaiannya, rumusnya, mati hidup dari suatu lampu, dari itu. Kenapa kita buat Excel dulu? Jadi sebenarnya orang banyak bertanya, ngapain sih pakai Excel dulu sebelum bikin rangkaian LED? Itu adalah pertanyaan yang belum kita pahami. Jadi ini saya kasih tahu, Excel itu ibarat kertas coretan digital plus simulator logika sederhana. Jadi kamu bisa uji konsep dulu dari Microsoft Excel tersebut yang sebelum langsung terjun ke rangkaian yang sebenarnya. Kalau langsung ke digital world atau logisim atau soft atau multiverse, nah, jadi kamu nanti akan tidak tahu kayak mana rangkaian animasinya, konsep rangkaian animasinya, konsep lampu hidupnya atau matinya. Maka pertama-tama kita buat dulu transisinya yaitu animasinya, yaitu dari 5 kotak ke samping, 7 kotak ke bawah. Itu panel pertama ini transisinya nama saya sendiri, Fajar. Sebenarnya kita harus 7 kotak, dan ini sengaja saya kasih tanda love biar full. Memang wajib harus 7 huruf. Transisi kedua F4, 4 kotak hilang. Transisi ketiga Fajar, 2 kotak hilang. Dan keempat ada lagi full nama saya. Yang kelima tengahnya hilang, J-nya. Transisi keenam A, 3 kotak hilang, A sama F-nya, R sama love-nya masih ada. Dan transisi ketujuh cuma 2 kotak yang ada, 4 kotak yang hilang. Yang ke-8 yang hilang 4 kotak dan R sama love-nya masih ada. 9 AR love, 3 kotak hilang. 10 jar sama love, 3 kotak hilang. Di jar love, 2 kotak hilang. 12 cuma F-nya hilang, ada jar. Dan 13 nih Fajar, nama saya kembali lagi kayak sempurna. 14 hilang lagi, 15 ada lagi, 16 hilang. Oke, pertama-tama kita buat dulu. Ini kita udah buat transisinya animasi suatu rangkaian LED-nya, dan kita akan membuat dari lampu pertama masuk. Oke, kita pertama harus membuat kotakan gede 35 ke samping, 16 ke bawah. Jadi gini ya, ini dari penjelasan tersebut saya jelasin secara detail, insyaallah. Berarti nih, nomor 1 sampai 16 ini itu animasi kita per huruf, per
per per per animasi. Nah, jadi ini animasi saya dalam lampu ke pertama. Huruf saya itu huruf F. Nah, yang pertama huruf saya F, ada ini animasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, sampai balik 15, 16. Ini animasi saya dari transisi tersebut. Itu 16 huruf ke bawah, dan A, B, C, D ini dan 000 di bawahnya ini adalah bilangan biner. Dan bilangan biner dari 4 variabel. Terus selanjutnya 1 sampai 35 ini angka yang dalam kotak tersebut, dalam kotak huruf letter tersebut. Maka kalau kita membuat suatu huruf, kita buat kotakan dan mengasih angka biar tahu yang mana aja lampu itu hidup, dan kita kasih tanda, terus kita kasih angka 1, itu tandanya hidup, yaitu lampu dari angka 1 tersebut itu hidup. Contohnya kayak gini, ini kan F saya, ini transisi saya sama angka dari 1 sampai 35 tersebut. Ini ibarat angka kotakan letter tersebut, sketsanya atau gambarannya. Ini baru gambaran letter tersebut. Jadi saya cat dulu, ibaratnya saya cat, saya kasih warna dari kotakan sketsa huruf letter. Sketsanya kita kasih, terus kita lihat dari kotakan yang full angka ini, yang mana angka tersebut itu dikasih tanda warna biru. Nih contoh 1, berarti posisinya di sini. 1 ini kena warna kan? Kena warna berarti pas dalam tabel besarnya, berarti dikasih angka nomor 1, yaitu lampunya hidup. Berarti yang huruf mengenai warna ini tandanya lampu yang akan dihidupin. Maka 1, 2, 3, 4, 5 kan kena warna semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Mengenai warna semua, kita lihat di sininya. 1, 2, 3, 4, 5. Mengenai warna kan, kita kasih angka 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dan angka nomor 6 ini kan ada tandanya warna biru, dikasih tanda di cat. Nah, ini posisinya sama nomor 6. Tapi ini cuma sketsanya. Ini baru angkanya. Kan ada tanda kan warna biru, kita kasih angka 1 sampai nomor 7 gak ada tanda. Nomor 7 kan gak ada tanda. Di sini nomor 7 ya kita kosongin, sebab karena gak ada tanda dari cat tersebut yang mengenai cat, mengenai warna. Terus 11 nih, 11 nih ada tandanya kan mengenai warna. Terus kita kasih angka 1 sampai seterusnya, sampai 31 mengenai warna dan kasih angka 1. Kalau 0 itu berarti lampunya yang tidak hidup. Contohnya kayak 7, 8, 9, 10. Itu ibaratnya 0. Yang lampunya tidak hidup. Yang cuma hidup itu cuma yang menandai angka 1. Setelah kita sudah semua, kita beri tanda dan kasih angka 1, lalu kita
lanjut ke lalu kita mencari peta Carnot-nya. Ini peta Carnot-nya, kita membuka nama webnya 32x8.com. Itu kita tepat mencari suatu peta Carnot, rumus rangkaiannya sama gerbang-gerbangnya. Oke, kita cari dulu. Kita klik 4 variabel karena kita dalam tugas kita tersebut ini di Excel menggunakan 4 variabel A, B, C, D. Ini 4 variabel ya guys. Kita klik dulu 4 variabel dan ini A, B, C, D. Ini adalah 4 variabel. Terus kita lihatlah angka yang satu ini, kita mencari nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 kita cari dari persamaan angkanya. Nih, nomor 1 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kalau di web tersebut kita mulai hitungnya dari angka 0. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau di sini kan menghitungnya dari angka 1 ya. Kalau di web tersebut menghitungnya mulai dari angka 0. Terus kita lihat lagi 13. Berarti 12. 15 berarti 14. Dan kita submit dan muncullah peta Carnot-nya. Ini adalah peta Carnot-nya. Kita buat dulu di sini. Kita isi angka 1. Terus kita isi juga rumusnya. Ini rumusnya. Ini gerbang, tapi nanti saya jelasin kalau udah masuk gerbang. Ini adalah rumusnya. Terus kita langsung masuk ke LED 2. LED 2 ini penjelasannya sama seperti LED 1 dan seterusnya dari 3, 4, 5, 6, 7. Itu sama. Kita cari dulu kita urutin animasinya, yang huruf angka mengenai warna yang kita tandai tersebut kayak gini contohnya. Terus kita kasih tanda 1 2 3 dari sampai full lah, sampai 35 kita kasih angka 1. 1 itu artinya hidup, 0 artinya mati. Terus kayak gini. Dan saya beri contoh lagi. Saya beri contoh. Nih, A. Huruf A saya ini kan dah terbentuk transisinya dan mengasih tanda warna biru. Dari A tersebut saya mulai dari nomor 1. Saya lihatlah di sini dari sketsa letter A saya nih dari blok 1. Saya lihat di sini. Kalau di sini kan full sketsa letter saya. Kalau di sini full angka dari kotakan letter. Kalau dalam cara membuat letter tersebut, kalau kita gambar kan kita buat sketsanya dulu, buat kotakannya dulu biar kayak mana cara melengkungnya, sisinya pas atau kayak mana kan. Ibaratkan kayak gitu. Kalau ini kita biar mengetahui angka berapa yang dikasih tanda sama sketsa sebelumnya. Dan ini yang
angka 1 nih. Angka 1 kan kena tanda, dia dikasih tanda warna biru, dan kita kasih, berarti yang angka 1 ini dikasih warna biru berarti hidup, salah satu lampu ini hidup, dan kita kasih angka 1 dan sampai seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke ke Logisim. Saya menggunakan Logisim untuk membuat rangkaiannya. Oke, kita masuk ke Logisim ya guys. Oke, ini adalah rangkaian saya. Oke, pertama kita buat dulu. Kalau membuat dalam rangkaian tersebut, kita harus membuat clock atau counter. Kita masuk dulu, ini punya saya, berarti dah. Nih, pertama kita cari gerbang JK-nya. Gerbang JK-nya di mana? Gerbang JK-nya di sini. Nih, gerbang JK. Terus kita dah mengasih gerbang JK 4 kotak. Terus kita menggunakan ini clocknya, ini VCC-nya, dan ini gerbang or not-nya. Ini pin lampu LED-nya. Jadi kalau kita mengaktifkannya, nah, mengaktifnya kayak gini. Dan ini adalah angka dari clock di sini ya, counternya ini. Jadi kita ambil dari sini ya guys. Salah. Nah, dan kita langsung, ketika kita dah buat counternya, langsung kebuat IC-nya. Jadi dalam penjelasan ini kita buat dulu counternya. Kita buat counternya ya, yaitu kalau dalam analoginya tuh kita buat dulu otaknya, dan IC ini kayak rangkai, kayak pelindung dari dalam keluaran dari otaknya, dan baru kita buat gerbangnya. Kalau analoginya, IC ini kayak tengkorak kepala, counter itu counter itu otaknya. Oke, kita langsung masuk ke panel 1. Panel 1 nih, pertama kita buat dulu gerbangnya. Pertama kita lihat panel 1 ya kan. Ini saya kasih contoh cara pembuatan gerbangnya. Kita masuk, kita bagi dua dulu ya guys. Nah, kita masuk LED 1. Ini LED 1. Terus kita masuk dulu ke web 32x8.com. Ini tempat web, kita memudahi mencari suatu gerbang, rumus, dan peta Carnot. Ya udah, ini kita klik 4 variabel, kita cari ini berapa tadi, 1 2 6, berarti kita hitungannya dari angka 0. Kalau misalnya di Excelnya 1, di webnya tersebut
kita mulai hitungnya dari angka 0. Berarti 1 ini hidup ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 dan nomor 13 ini berarti 12 15 berarti 14. Kita submit dan keluarlah hasilnya tersebut. Kita scroll dan ini gerbang tersebut yang akan kita buat. Oke, kita langsung balik lagi ke Logisim ya guys. Gimana konsepnya nih? Kita balik ke Logisim. Astagfirullahaladzim. Tunggu ya guys, kesalahan teknis. Oke, kita masuk nih, ini contohnya guys. Jadi kita lihat gerbang N3, gerbang OR 1. Jadi kita cari dulu gerbang N harus 3. Oke, gerbang N-nya 3 ya guys, dan gerbang OR-nya 1. Jadi di cara apa? Kita menggunakan 2 gerbang aja guys. Cara membuat suatu rangkaian LED yang sederhana. Kita menggunakan 2 gerbang gerbang N sama gerbang OR. Oke. Ini kan input dari gerbang input dari gerbang OR cuma 3 input. Maka kita atur di sini tempat pengaturan inputnya. Kita sambungin dulu dari input pertama, kita sambungin ke gerbang N pertama. Kita sambungin Oke. Terus kita lihat di gerbang N yang bagian pertama. Ini inputnya berapa? Dan dari kabel pertama ini nyambungnya sama A biasa, A absen, atau seterusnya. Maka kita atur dulu inputnya ya guys. Ini kan kita menyesuaikan dari gambar tersebut. Inputnya 2, berarti kita atur dulu inputnya 2. Dan nomor 2 ini kita menggunakan inputnya 2 lagi, sama penjelasannya seperti yang saya jelasin tadi ya guys. Yang gerbang N nomor 3, 2 juga. Nah, jadi gini guys, kita lihat kabel pertama A absen ya guys. Ini sambungannya guys. A absen, B absen, C absen, D absen. Jadi di atas huruf ada garis strip, itu namanya absen. A berarti ini A biasa, ini A absen, ini B biasa, ini B absen, C absen. Jadi yang ada garis strip itu kita sebut namanya absen. Terus kita sambungin dulu ya. A absen kita tarik ngek ke IC-nya, IC A absen. Tuh B absen.
Untuk gerbang nomor 2 A absen, kita tarik lagi, C absen, B biasa, D absen. Astagfirullahaladzim. Nih D absen. Terus kita keluarin tali output dari gerbang OR tersebut. Kita keluar. Kita ambil dulu pin kayak gini. Ini namanya pin. Add pin. Kita klik. Nah, terus kita cari LED-nya. Kita cari LED-nya dulu ya guys. Nah, ini LED-nya. Kita tarik. Nah, jadi yang biru-biru ini tandanya kabel yang belum tersambung. Jika kalau misalnya dah kesambung, dia akan berubah menjadi warna hijau. Tet. Nah, ini tandanya sudah tersambung ya guys, sama seperti LED saya yang di sebelahnya. Ini tandanya dah tersambung. Kalau misalnya bagaimana kalau tanda tersebut kayak nggak aktif atau terjadi suatu masalah? Nah, berarti tanda kabel jika warna merah itu berarti salah, atau ada yang nyambung ke kabel yang sama atau tidak sesuai dari web tersebut. Itu akan mengakibatkan LED-nya error dan terjadi suatu masalah. Nah, ini merah kan guys. Nah, nggak hidup jadinya guys. Yang seharusnya lampu saya ini hidup, jadi nggak hidup karena ada yang nyambung ke kabel lain. Kita copot, jadi hijau kembali. Kita hapus dan seperti itulah cara membuat gerbang AND dan OR dalam 3 inputan. Oke, kita lanjut pembuatan gerbang pada panel kedua. Kalau panel kedua ini berarti 4 input, 4 gerbang AND dan 1 OR. Nah, jadi kenapa keluarannya bisa 4 gerbang AND? Karena itu dari Excel tersebut. Kita masuk ke lampu 2 ini. Maka kita tergantung Excelnya. Kalau misalnya Excelnya sama, kita masukin tersebut dari variabel dari sini. Nanti kita inputnya sesuai, maka hasilnya nanti akan keluar mau 3 gerbang AND, 2 gerbang AND, 1 gerbang AND, 5 gerbang AND. Maka kita harus buat dulu di Excel dulu rangkaian atau gambaran tersebut di Microsoft Excel dulu. Kalau misalnya kita tidak buat di Excel, maka kita akan susah dan susah mencari gerbang-gerbangnya. Terus kita masuk ke panel 3. Panel 3 ini sama 4 gerbang. Panel 4 sama juga 4 gerbang. Panel 5 4. Panel 6 1 2 3 4 5. Kalau panel 6 kayak gini guys. Gerbang 5 kayak gini. Jadi kalau di Logisim ini inputnya bisa 5. Kalau
membuatnya secara manual. Ini saya kasih tahu tips membuat inputan OR 5 yang mendapatkan inputannya 5 inputan ya, 5 inputan dalam menggunakan double OR. Gini guys, sini kayak saya kasih tahu tips tersebut. Pertama-tama kita menggunakan gerbang N. Gerbang N ini 5 buah, 5 macam. 5 buah gerbang N. Kita copy, paste. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara pembuatannya yang secara manual. Secara manual kita buat dulu dan menggunakan double OR. Ini gerbang OR, double OR ya guys. Jadi gini guys, kita atur dulu. Ini saya ngasih tips secara manual ya guys, pembuatannya secara manual. Kalau tadi kan langsung otomatis. Secara manual, tunggu dulu, kita atur dari setting. Nah, jadi segini. Pertama kita sambungin dulu, dari kabel pertama. Kabel pertama berarti kita sambungin dari gerbang N yang pertama, yang bagian pertama. Kedua kita sambungin lagi, kedua. Ketiga kita sambungin lagi, ketiga. Kalau bisa diusahain yang rapi ya guys. Ini keempat. Habis itu kayak mana? Jadi gerbang OR, gunanya gerbang OR, gunanya double OR ini kita sambungin dulu output dari gerbang OR tersebut ke input 2 input gerbang OR. Jadi yang gerbang OR ini sambungin ke sini, dan gerbang N kita sambungin ke sini. Jadi bisa guys kalau kita nyambungin ke sini guys. Terus kita sambungin dulu inputnya ke gerbang N, kita sambungin dulu, sambungin dulu ya guys. Kita sambungin dulu ya, sambungin. Astagfirullahaladzim, kita sambungin sampai selesai dulu. Diusahain jangan sampai merah ya guys warna kabelnya. Oke, udah sambung. Tadi merah kan kabel tersebut, sekarang udah hijau, berarti tandanya dah nyambung kabelnya. Kita keluarin outputnya dulu, kabel outputnya kita pakai pin, kita pasang dulu. Ini guna pin ini biar lampunya hidup. Coba kita nggak gunain pin ya guys, apa kita uji coba guys. Kalau tidak menggunakan pin, apakah bisa hidup lampunya? Kedip-kedip kayak lampu sebelah saya ini, kedip-kedip kayak gini. Oke, kita coba dulu guys, dicoba ya guys ya. Kita sambung, kita matiin ini dulu. Ya, ini bisa hidup, tapi
nggak kedap-kedip. Ya, salah. Ini bisa hidup ya guys. Tapi kalau dalam IC-nya, IC dari panel 4-nya nggak ada guys. Nih guys, coba kita sambungin pinnya tersebut ke gerbang tersebut. Ini kan ada nih tanda moncong warna hijau, kelihatan nggak guys? Nah, jadi sifatnya kalau misalnya kita tidak menggunakan pin untuk menyambungkan huruf untuk menyambungkan lampu tersebut, maka tidak ada moncong dari gerbang IC panel 1 kayak gini guys. Perbandingannya guys, tadi kan di sini guys, terus dari biru tuh ada warna hijau kecil. Nah, coba kita pakai gerbang pin, kita pasang ke sini, dan ini guys yang kecil pol. Nah nih, jadi kegunaan pin itu untuk membuat suatu input dari IC panel 4. Jadi gitu guys ya. Kalau hidupnya tadi itu ya emang tetap hidup, tapi suatu pin ini sangat penting untuk IC panel tersebut. Oke, kita lanjut penjelasannya ke running text. Kita langsung masuk ke running text. Nah, ini tersebut ini ya guys, ini adalah IC dari panel 1, panel 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tunggu saya pasang dulu. Ini kan dari running text ya guys. Dari panel 4 ini inputnya nggak ada. Input kayak dari panel 3. Nah, ini kan nggak ada input, jadi kita nggak bisa menyambungi ke letter tersebut. Ini guys. Jadi maka kita buat dulu. Kenapa input dari IC panel 4 itu nggak keluar? Dikarenakan pin kita nggak memasang pin. Jadi ini sangat penting ya guys, biar terbentuknya suatu IC mengeluarkan input dari IC panel 4. Kita pasang, kita lihat dulu ke running text-nya, dan keluarlah input dari IC panel 4. Kita sambungin ya guys, kita sambungin, kita kecilin dulu guys, kita sambungin, kita sambungin, ya guys. Sambungin. Hidup. Hidup ya guys. Terus dan selesai. Ini contoh gambaran dari rangkaian tersebut. Oke, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan, karena saya bukan
bezahlt, doch ich stehe am Markt, gib den Kids einen Tipp, geh niemals den gleichen, wenn die Welt dich zerbricht, steh Maaf, auf, saya tadi batuk. Maaf. Saya kalau misalnya ada yang dari perkataan saya yang salah, tolong dimaafkan. Karena kan saya baru pertama kali mencoba mendapatkan tugas ini tersebut yang menggunakan rekaman recording. Jadi masa depan nggak datang begitu aja. Dia dibentuk dari apa yang kamu lakuin hari ini. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti di jalan. Oke, thanks. Syukron, hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Früher verloren, kein Licht in der Nacht, alles verschwommen, hab kaum noch gelacht, hab Fehler gemacht, viel zu tief im Dreck, doch jeder Sturz brachte mich einen Schritt weg. Mama geweint und ich konnte nicht sehen, wie sehr es sie trifft, wenn die Tränen vergehen. Papa so still, doch ich wusste genau, dass er enttäuscht und ich wurde mir nicht treu. Hab Freunde gelassen, die mich runtergezogen, hab Drogen verbrannt, doch ich war betrogen. Die Straßen waren kalt, doch sie gaben mir Halt. Doch am Ende war's nur Dunkelheit, nicht mal Gewalt. Ich lernte zu stehen, auch wenn keiner mehr blieb. Jeder Schlag ins Gesicht hat mich stärker verliehen. Heute blick ich nach vorn, seh die Sonne so klar. Jeder Schritt Richtung Traum macht Vergangenheit wahr. Ich renn, keiner stoppt meinen Weg. Trag die Narben im Herz, doch ich fühl mich gesegnet. Ich geb Gas, keine Pause für mich. Meine Krone glänzt hell, heute schein ich im Licht. Ich renn, keiner stoppt meinen Weg. Trag die Narben im Herz, doch ich fühl mich gesegnet. Ich geb Gas, keine Pause für mich. Meine Krone glänzt hell, heute schein ich im Licht. Jeder Fehler bezahlt, doch ich stehe am Markt, gib den Kids einen Tipp, geh niemals den gleichen, wenn die Welt dich zerbricht, steh auf, wer laut, deine Stimme ist stark, bau dein eigenes Haus. Ich renn, keiner stoppt meinen Weg, trag die Narben im Herz, doch ich fühl mich gesegnet, ich geb Gas, keine Pause für mich, meine Krone glänzt hell,